Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Yusniar, NPM 1886210026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam dan pengelolaannya. Yang pertama, ada pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam memiliki karakteristik tertentu, sehingga berdasarkan pada karakter itu dapat diklasifikasikan. Yang pertama, berdasarkan jenis, sumber daya alam yang dapat diperbaharui jumlahnya sangat banyak hingga tidak terbatas. Contohnya seperti air, udara, tanah, tumbuhan, sinar matahari, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya yang sangat terbatas dan semakin menipis. Sumber daya alam dapat terbagi menjadi dua jenis berdasarkan asal terbentuknya, yakni sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti kayu, rotan, kapas, rempah-rempah, ikan, ayam, sapi, beras, gula, dan susu. Sementara itu, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang tidak berasal dari terbentuk makhluk hidup, misalnya udara, air, gas alam, cahaya matahari, batu-batuan, dan lain-lain. Berdasarkan sifat pembaharuan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, misal tumbuhan, hewan, hasil hutan. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, non-renewable, misal minyak, bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited, misal sinar matahari dan udara. Yang ketiga, berdasarkan penggunaannya, sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu yang memiliki nilai guna lebih. Contohnya hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sumber daya alam penghasil energi, yaitu ombak, panas bumi, arus air, dan sungai. Lalu yang kedua ada pengelolaan sumber daya alam. Di sini ada konservasi, pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap, memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragaman. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut meliputi upaya pengelolaan sumber daya alam yang menjamin terselenggaranya perlindungan kelestarian kelangsungan kehidupan atau berlangsungnya proses-proses ekologis dan kelestarian sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan sumber daya alam meliputi kelestarian keanekaragaman hayati, efisiensi atau penghematan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan. Yang ketiga, kelestarian tata nilai kondisi bentang alam penopang keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari atau kelestarian penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan keanekaragaman hayati yang pertama, konservasi yang menjamin kelestarian kekayaan keanekaragaman jenis makhluk hidup dan nilai tatanan kelangsungan keanekaragaman kehidupan. Yang kedua, pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati dan atau penyediaan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan. Dan terwujudnya akses pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik. Pengelolaan sumber daya air. Prinsip tak dapat menambah persediaan air di bumi karena jumlahnya tetap dan hanya keberadaan kumpulan atau konsentrasi dan fase-fasenya yang berbeda. Ada 3 metode berdasar dalam pengelolaan. Yang pertama, pendekatan input. Pendekatan ini pengelolaan yang bertujuan untuk memperbesar persediaan air untuk kawasan tertentu dalam kaitan dengan tata guna air. Semisal membangun bendungan, penggunaan air sungai, dan lain-lain.
Yang kedua, ada pendekatan output dengan cara mengurangi laju penguapan dan membersihkan air dari bahan-bahan pencemar pada persediaan air yang telah ada. Yang ketiga, ada pendekatan throughout atau pemeliharaan konservasi air dengan cara mengurangi rata-rata jumlah penggunaan air per kapita. Selanjutnya ada pengolahan tanah di daerah pertambangan. Ada yang dimaksud dengan reklamasi, yaitu memperluas tanah atau daratan menjadi lahan yang bisa digarap. Yang kedua ada restorasi, pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula. Yang terakhir ada meminimalisir dampak penambangan pada aliran dan persediaan lokal air, permukaan, dan air tanah. Lalu ada kesimpulan dari materi yang saya ambil, yaitu dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berdasar pada prinsip ekoefisiensi, artinya tidak merusak ekosistem, pengambilan secara efisien dalam memikirkan kelanjutan sumber daya manusia, pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.